Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada episode 75 ini kita akan berpindah dari fikih menuju studi Islam, sehingga tema episode ini adalah pengantar epistemologi studi Islam. Para pemirsa yang berbahagia, bahwa epistemologi studi Islam ini menjadi penting diwujudkan, penting dirintis, bahkan juga dibangun untuk memperkokoh kualitas studi Islam itu sendiri. Murtadho Mutahari mengatakan bahwa Al-Quran tidak melarang penggalian epistemologi, tetapi bahkan mendukung penggalian epistemologi itu. Al-Quran mengakui adanya kemungkinan untuk memperoleh epistemologi. Al-Quran juga mengajak manusia pada epistemologi. Tidak ada lagi pembicaraan mengenai kemungkinan memperoleh epistemologi. Kemungkinan untuk memperoleh epistemologi itu adalah pasti. Ini menurut Murtadho Mutahari. Dan kalau kita lihat di dalam Al-Quran, banyak kata-kata kaifa, bagaimana, itu menunjuk pada keadaan dan cara. Dalam konteks epistemologi ini, itu lebih mengarah pada cara. Kemudian ada juga afala di akhir ayat itu, afala takkilun, mengapa engkau tidak menggunakan akal, afala taklamun, mengapa engkau tidak mengetahui, dan afala yang lain, banyak sekali itu. Bahkan kemudian gabungan kaifa dengan afala. Ya, afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat, wa ilas sama'i kaifa rufi'at, wa ilal jibali kaifa nusibat, wa ilal ardi kaifa sutihat. Mengapa mereka tidak berpikir bagaimana unta diciptakan? Mengapa mereka tidak berpikir bagaimana langit ditinggikan? Mengapa mereka tidak berpikir bagaimana gunung ditegakkan? Mengapa mereka tidak berpikir bagaimana bumi dihamparkan? Itu sebagai salah satu contoh ayat yang terkait dengan pembentukan, dorongan atau motivasi untuk membangun epistemologi dalam studi Islam. Selanjutnya Jihadin Sarjar menyatakan bahwa tugas primer yang harus segera diselesaikan adalah mengembangkan suatu teori kontemporer mengenai epistemologi Islam. Sebab tanpa pelaksanaan tugas itu, semua pekerjaan masa depan akan terlambat dan akan terhambat. Hanya sayangnya orang-orang Islam itu belum memiliki tradisi dan budaya menyusun teori, apalagi konstruksi ilmu baru. Karena itu membutuhkan epistemologi yang kuat. Sementara epistemologi itu belum menjadi tradisi dan budaya mereka sekarang. Berbeda dengan Islam zaman kejayaan dulu, banyak para ilmuwan muslim, para filosof muslim, para ulama yang berhasil membangun ilmu-ilmu baru karena epistemologinya telah mereka kuasai dan diimplementasikan. Epistemologi berupaya memberikan definisi ilmu pengetahuan, membedakan cabang-cabangnya yang pokok, mengidentifikasi sumber-sumbernya dan menetapkan batas-batasnya.
sesuatu yang bisa diketahui, dan bagaimana cara mengetahui merupakan masalah-masalah sentral epistemologi. Epistemologi Islam menekankan totalitas pengalaman dan kenyataan serta tidak mengajarkan satu, tetapi mengajarkan banyak cara untuk mengetahui alam. Sebab semakin banyak cara yang dimiliki untuk mengetahui alam, semakin kaya produksi. Dan harapannya tentu semakin mampu menghadirkan bangunan-bangunan ilmu baru terkait dengan kerja epistemologi ini. Pak Profesor Dr. Kunto Wijoyo mengatakan bahwa menurut epistemologi Islam, unsur petunjuk transendental berupa wahyu menjadi sumber pengetahuan yang penting. Pengetahuan wahyu menjadi pengetahuan a priori. Wahyu berposisi sebagai salah satu pembentuk konstruk realitas. Sebab wahyu diakui sebagai ayat-ayat Tuhan yang memberikan pedoman dalam pikiran dan tindakan orang Islam. Akhirnya wahyu menjadi unsur konstitutif di dalam paradigma Islam. Apa yang dimaksud dengan pengetahuan a priori dalam pandangan Pak Kunto Wijoyo tadi adalah pengetahuan yang diperoleh sebelum mengalami. Lawan dari pengetahuan a priori adalah pengetahuan a posteriori, yaitu pengetahuan yang diperoleh berdasarkan pengalaman atau pengetahuan yang diperoleh setelah mengalami. Menurut saya, kedua macam pengetahuan itu tidak perlu dibenturkan, karena satu sama lain saling memperkaya. Pengetahuan a priori memperkaya pengetahuan a posteriori, sedangkan pengetahuan a posteriori memperkaya pengetahuan a priori. Sumbangan mereka sama-sama besar terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk juga pengembangan ilmu pengetahuan Islam. Selanjutnya menurut A.S. Parvers Mansur, bahwa para filosof yang terlibat pada epistemologi Islam harus menekankan bahwa memilih epistemologi Islam bukan berarti meninggalkan jalur-jalur empiris. Lantaran terdapat banyak jalur yang mampu mengarahkan kita kepada realitas hidup di dunia yang sebenarnya. Jadi dalam pandangan epistemologi Islam itu, saluran-saluran yang disebut jalur tadi bukan tunggal tetapi banyak. Dengan kekayaan saluran itu sebenarnya memberikan akses bagi terutama para ilmuwan muslim untuk mengembangkan ilmu pengetahuan baru sampai pada tingkatan membangun disiplin ilmu yang baru sama sekali. Selanjutnya, Sardar menegaskan bahwa tugas intelijensia muslim adalah mengembangkan dan menggunakan epistemologi Islam dan paradigma-paradigma ilmu pengetahuan alternatif, baik meliputi ilmu-ilmu alam maupun ilmu-ilmu sosial, serta memformulasikan dan menyusun disiplin-disiplin ilmu paling relevan dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat muslim kontemporer. Tentu caranya adalah dimulai dari mempelajari epistemologi. Ilmuwan-ilmuwan muslim mestinya ini sudah terlewatkan mestinya. Kalau belum menguasai epistemologi, maka seharusnya mulai mempelajari epistemologi, berupaya menguasai epistemologi, dilanjutkan lagi mendalami epistemologi. Selanjutnya epistemologi yang sudah didalami itu kemudian dipraktekkan, bahkan kemudian dikembangkan menjadi epistemologi alternatif, epistemologi yang lebih baik, yang lebih sempurna lagi.
Selanjutnya Sardar juga mengatakan bahwa pengembangan sains yang berakar pada epistemologi dan sistem nilai Islam, sebuah sains yang dapat diinternalisasikan dan mengungkapkan tanggung jawab kaum muslim, sungguh akan menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak. Model sains yang dimaksudkan oleh Sardar itu adalah sains yang kaya pendekatan, kaya saluran, kaya metode, dan tentu kemudian kaya produksi keilmuan. Kalau ilmu pengetahuan terus dilakukan melalui upaya-upaya kreatif dan produktif, maka akan terjadi peningkatan-peningkatan yang signifikan khazanah peradaban Islam dari sisi ilmu pengetahuan tersebut. Akhirnya Murtadho Mutahari mengatakan bahwa epistemologi melahirkan pandangan alam dan pandangan alam melahirkan ideologi, sedang ideologi menuntut pengamalan. Memang betapa pentingnya epistemologi kalau itu hanya diawang-awang, hanya dipelajari, tetapi tidak pernah diimplementasikan, maka fungsi epistemologi itu menjadi hampir tidak ada. Kalaulah ada, kecil sekali. Sehingga penerapan dari epistemologi ini sangat penting menindaklanjuti dari upaya mempelajari, upaya menguasai, upaya mendalami. Harus ditindaklanjuti melalui implementasi epistemologi. Dengan demikian harapannya bisa menghasilkan pengembangan ilmu, bahkan bisa membangun disiplin-disiplin ilmu baru sebagaimana tradisi dan budaya para ilmuwan muslim zaman klasik, para filosof muslim zaman klasik yang telah banyak memberikan sumbangan terhadap peradaban, bangunan peradaban Islam, bahkan juga banyak mempengaruhi para ilmuwan barat yang kemudian menghasilkan renaisan, ya, kebangkitan Eropa pada saat itu. Demikian saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.